Tuhan tahu setiap apa yang dalam hati kita, itu dia. Jadi waktu ketika kita berdoa tidak bisa kita mungkin tidak bisa mengeluarkan air mata, mungkin itu kayak ada suatu beban dalam kehidupan kita. Nah, bahkan juga air mata itu bukan sesuatu yang salah ya, seperti saya katakan tadi, Tuhan tampung setiap air mata kita, Tuhan lihat setiap air mata kita. Mungkin ibu tidak bisa secara langsung berdoa dengan mengeluarkan kata-kata, tapi dengan air mata itu saja Tuhan tahu ya. Seperti ada cerita tentang Maria dan Marta ketika dilihat Lazarus ya, ketika Lazarus mati, Tuhan hanya melihat air mata daripada Maria, air mata daripada Marta, dia sudah tahu itu. Jadi itu dengan doanya kita tanpa kita harus mengeluarkan kata-kata, ketika dia melihat setiap air mata kita, dia tahu semuanya. Jadi nggak masalah. Jadi bukan sesuatu yang salah keluarin air mata. Bahkan ketika kita renungkan kasih Tuhan, kita bisa mengeluarkan air mata. Jadi Tuhan nggak akan marah-marah kok ibu ini nangis-nangis. Ya itu dia. Dan juga saya kan menangis bukannya karena banyak beban, iya. Dengan sendirinya kan di saat saya menyembah gitu. Iya. Dengan sendirinya air mata saya pun iya. Itu karena itulah yang orang bilang itu hadirat Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Orang bisa merasakan hadirat dia ketika dia menyanyi, seakan-akan dia nggak mau berhenti. Itu dia. Jadi ketika menyanyi, seseorang menyanyi itu kok enak banget nih loh, seperti itu. Pasti suatu saat kita pernah merasakan hal seperti itu. Kayak ada sesuatu yang lain loh ketika saya masuk ke merinding gitu ya, orang bilang. Seperti sekarang saya juga berbicara seperti merinding itu sudah ada hadirat Tuhan dalamnya. Artinya kita ketika dalam air mata bukan hanya beban saja seperti yang katakan tadi, ketika kita merenungkan kasih Tuhan, ketika Tuhan melawat kita, itu kita merasakan ada Tuhan di dalam setiap. Jadi tiba-tiba kita keluarkan air mata kita karena mungkin kita merenungkan kasih Tuhan dalam setiap nyanyian-nyanyian bersama malaikat di surga, seakan-akan kita sedang bernyanyi buat Tuhan ya. Yang betul kita menyanyi buat Tuhan ya. Jadi kita merasakan hal seperti itu. Kita sedang memuji Tuhan, keagungan Tuhan, betapa saya begitu sangat kecil dan Tuhan itu sangat besar di dalam setiap kehidupan saya. Jadi ketika kita menyanyi, itu yang kemudian muncul. Jadi bukan sesuatu yang salah mengeluarkan. Mungkin itulah cara ibu untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi itu bukan sesuatu yang, jadi ketika kita pulang itu sesuatu yang melegakan. Saya bertemu dengan Tuhan hari ini. Jadi nggak kosong ketika kita pulang. Apa tadi saya ketemu sama Tuhan ya. Tapi waktu kita menyanyi, nggak berhenti menyanyi. Ketika mungkin saya datang pulang ke rumah, kok saya masih mau menyanyi ya? Kok doanya udah selesai ya? Dalam waktu 1 jam kita merasa bahwa doa kita kok masih kayak kurang, masih perlu lagi, karena kita merasakan hadirat Tuhan itu. Itu yang seharusnya didapati oleh seseorang yang datang beribadah. Kalau memang dia cari Tuhan, otomatis pasti akan terjadi seperti itu. Ya, karena ibu datang ke tempat ini karena ibu mau cari Tuhan, bukan karena supaya bisa dilihat sama saya, ataupun juga bisa ketemu sama ibu-ibu yang lain supaya kita rame. Apalagi sekarang nggak begitu rame. Inilah cara doa. Nggak semuanya lo mau datang, karena ini malas, nggak enak. Kalau ibadah saudara bisa datang, bisa duduk-duduk, tapi ketika saudara berdoa, saudara sedang melayani Tuhan. Itu dia. Kalau ibadah, saudara dipuaskan dengan ada pelayanan firman Tuhan. Apalagi setiap saudara berdoa buat orang lain, saudara terbeban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu Tuhan pilih. Itu yang paling hebat. Jadi ketika saudara, meskipun saudara mungkin cuma hanya sedikit saja, seperti ada seorang hamba Tuhan, dia pernah berdoa kepada Tuhan dan kemudian dia dapat penglihatan, dia datang ke sorga dan dia lihat kok ada satu ibu yang nggak pernah buat apa-apa, kok mahkotanya lebih besar daripada saya ya. Itu seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi kok mahkotanya lebih kecil daripada saya. Kemudian Tuhan katakan lebih besar daripada saya. Kemudian Tuhan katakan dia yang berdoa buat pelayanan kamu, karena pelayanan kamu besar itu karena doanya dia. Itu dia. Pelayanan kita mungkin tidak dilihat oleh orang di sekitar kita, itu Tuhan lihat kesetiaan kita. Sehingga ketika kita datang pulang nanti, saya sudah dipuaskan. Ya, itu yang seharusnya seperti saya katakan tadi, ketika orang datang di ibadah jangan cuma datang kemudian nggak bertemu dengan Tuhan.
Dia datang karena mungkin terpaksa dia datang hari Minggu, nggak ada kegiatan, datang aja di ibadah, datang aja ke gereja. Jadi ketika dia pulang kosong, dia datang kosong, dia pulang kosong, sayang buang-buang waktu. Tapi ketika kita datang dan bertemu dengan Tuhan, di saat ini kita bertemu dengan Tuhan, berhadapan muka dengan muka, itu yang kita rindukan. Jadi ketika kita datang di doa seperti ini, Tuhan saya mau bertemu dengan Tuhan. Pasti di saat seperti itulah kita bertemu dengan Tuhan. Jadi ketika kita menangis, kita merasakan seperti ada sesuatu yang kok beda ya. Ketika saya merasakan hadirat Tuhan, itu yang seharusnya kita yang dikejar setiap hari. Ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, itu yang dikejar. Itu yang harus kita tunggu. Tuhan lawati saya. Kalau Tuhan belum lawati saya belum mau pulang. Itu dia. Tuhan puaskan saya. Itu yang dipuaskan. Itu yang seperti orang bilang seperti rusa yang haus akan aliran sungai. Itu dipuaskan itu. Makanya ketika kita merasakan puas, ada air mata yang keluar. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah puaskan saya hari ini. Jadi bukan sesuatu yang salah, itu yang sesuatu yang sebenarnya luar biasa, pengalaman yang gak semua orang bisa. Orang Kristen seperti saya katakan tadi, gak semuanya bisa merasakan seperti itu. Orang bisa berdoa berjam-jam karena dia merasakan sesuatu yang dikatakan belum puas, belum cukup, saya mau lagi. Ya. Tapi kan kadang kalau orang lihat kenapa itu benar-benar bisa nangis, kadang malu dia, Iya. bukan malu sih, tapi kan saya berusaha kadang untuk menahan air mata itu tidak keluar, tapi hati saya kok begini ya Tuhan. Sebenarnya mungkin orang melihat ibu, mungkin kenapa kok ibu itu bisa dapat seperti itu. Ada juga orang-orang merasakan hal-hal seperti itu. Itu dia, kok dia bisa menangis, saya enggak ya. Itu ada. Sebenarnya mungkin karena orang pikir oh malu. Sebenarnya nggak malu, nggak masalah di sini. Tuhan tahu setiap isi hati kita. Kita sedang bertemu dengan Tuhan. Karena oleh sebab itu Tuhan katakan, Yesus katakan kepada perempuan Samaria di sana dikatakan bahwa kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya tubuh saja yang menyembah, tapi roh kita harus juga menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu roh. Kalau dengan hanya ataupun menari ataupun joget-joget biasa saja, itu orang lain juga bisa. Orang-orang di diskotik juga suka joget-joget mereka. Orang dangdutan juga joget-joget. Tetapi kalau misalnya roh kita yang menyembah Tuhan, itu karena rohnya sudah terkonek dengan Tuhan. Dan bagaimana Kak kita membedakan suara Tuhan sama suara hati? Itu gimana Kak? Kalau suara Tuhan pasti lebih menguatkan kita, ya, lebih menguatkan kita. Pasti ada ketenangan di sana juga. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, kita tahu itu suara Tuhan atau suara hati kita. Itu nanti akan kita sadar kok ini suara Tuhan, ini juga bukan suara Tuhan. Ketika mungkin sebuah nubuatan disampaikan kepada kita, kalau itu betul suaranya Tuhan, pasti akan terjadi, ya. Itu pasti akan dilakukan. Kalau suara hatinya kita, otomatis itu pasti tidak akan terjadi. Makanya ketika kita berdoa, ketika ada suara hati, Tuhan benar tidak, selalu bertanya, ya, selalu bertanya kepada Tuhan, ini betul suara Tuhan atau suara hati saya? Terus saja bertanya seperti itu. Jadi jangan langsung kita seperti sedang ragu-ragu, ya. Jangan tiba-tiba Tuhan sedang berbicara kepada saya, padahal sebenarnya itu kata-katanya dia sendiri. Itu yang salah. Jadi meskipun saya mungkin dapat suara Tuhan, tapi pun juga harus saya juga terus uji, ya. Makanya Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu. Mengujinya gimana Kak? Ya ujinya seperti banyak hal, ya, seperti apakah itu akan terjadi, apakah itu tidak terjadi, itu ujiannya seperti itu. Waktulah yang akan menentukannya, ya. Masuk ke ruang Maha Kudus itu ada yang mati gitu. Enggak sih, yang waktu di Imam Lewi itu nggak sampai di ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu hanya dimasuki 1 tahun 1 kali, ya. Itu hanya imam besar saja yang boleh masuk di sana. Kenapa Imam Lewi yang dipilih bukan imam yang lain? Karena dia waktu ketika bangsa Israel menyembah, ya, yang menyembah lembu emas itu, ya. Iya.
Ya, lembu emas. Ya, ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai, kemudian kemudian mereka menyembah semua itu, hanya suku Lewi lah yang tidak menyembah. Itu ya. Jadi itu dipilih oleh Tuhan. Dia dipilih secara langsung oleh Tuhan karena satu suku yang tidak menyembah patung lembu emas itu yang dipilih oleh Tuhan. Itu dia. Jadi ruang Maha Kudus itu dimasuki satu kali, ya, 1 kali 1 tahun. Hanya imam besar saja yang boleh masuk ke sana.